Inna indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, Nabi Ayyub alaihissalam berasal dari Romawi. Beliau adalah Ayyub bin Mush bin Rozah bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Tariq At-Tabari. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Ayyub bin Mush bin Raghwil bin Al-Ais bin Ishaq bin Yaqub. Ibnu Asyakir menyebutkan bahwa ibu dari Nabi Ayyub adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Istri beliau sendiri adalah Layya bin Yaqub. Sedangkan yang paling masyhur, nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yaqub. Nabi Ayyub alaihissalam disebutkan bersama Nabi lainnya pada ayat Quran surat An-Nisa ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kemudian kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat An-Nisa ayat 163. Dulunya Nabi Ayyub alaihissalam terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Contohnya saja sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai, dalam hal jumlah yang tak ada yang bisa menandinginya. Beliau alaihissalam juga memiliki tanah yang luas di negeri Basniyah yang termasuk daerah Huran. Allah juga memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Ayyub alaihissalam sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Beliau juga biasa memberikan makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, kaum duafa, dan ibnu sabil. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dan menunaikan hak Allah. Setelah itu Nabi Ayyub alaihissalam diuji penyakit yang menimpa badannya, juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya. Semua pada sirna. Ia pun terkena penyakit kulit, yaitu judzam, kusta atau lepra. Yang selamat pada dirinya hanyalah hati dan lisan yang beliau gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya terus terjaga. Semua orang ketika itu menjauhi Nabi Ayyub alaihissalam hingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Hanya istrinya sajalah yang menemani Ayyub atas perintahnya. Sampai istrinya pun merasa lelah hingga memperkerjakan orang lain untuk mengurus suaminya. As-Sudi menceritakan pula bahwa Nabi Ayyub menderita sakit hingga terlihat sangat kurus tanpa daging, hingga urat syaraf dan tulangnya terlihat. Ketika setan menggodanya saat beliau tertimpa musibah, Nabi Ayyub alaihissalam menyatakan, segala puji bagi Allah, dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambil. Lalu Nabi Ayyub juga menyebutkan bahwa dia tidak memiliki harta dan jiwa sama sekali. Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayyub mendapatkan musibah selama 18 tahun. Wahab mengatakan selama pas hitungan 3 tahun. Ka'ab
mengatakan bahwa Ayub mengalami musibah selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Al-Hasan Al-Basri menyatakan pula selama 7 tahun dan beberapa bulan. Namun Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah mengatakan bahwa penyebutan jenis penyakitnya secara spesifik dan lamanya beliau menderita sakit sebenarnya berasal dari berita Israiliyat. Saat mengurus dan membawa bekal pada beliau, istrinya sampai pernah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam yang sudah menderita sakit sangat lama, Ayub, andai engkau mau berdoa pada Rabb-Mu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar. Nabi Ayub menjawab, aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar, sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya karena tak sanggup lagi, istrinya memperkerjakan orang lain untuk mengurus suaminya sampai memberi makan padanya. Tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabb-nya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyamkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjaga peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Setelah Nabi Ayub alaihissalam sabar menghadapi cobaan dan beliau terkabul, akhirnya beliau diberi kembali istri dan anak seperti yang dulu ada. Disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ganti istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Wahab mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Ibnu Yasar menyatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keridhaan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali untuknya dan menambahkan orang-orang yang semisal. Kesembuhan Nabi Ayub sendiri disebutkan dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur abdana ayyuba idznada rabbahu anni masanni syaitanu binusbi wa azab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabb-nya, sesungguhnya aku diganggu setan dan dengan kepayahan dan siksaan. Lalu Allah SWT berfirman, Irkud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang punya pikiran. Wa khudh biyadika
di'san fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabiron ni'ma al-abdu innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 41-44. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu penyayang, memerintah Ayub alaihissalam untuk beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba air memancar serta memerintahkannya untuk mandi, hingga hilanglah seluruh penyakit yang diderita tubuhnya. Kemudian Allah memerintahkannya lagi untuk menghentakkan tanah yang lain dengan kakinya, maka muncul pula mata air lain. Lalu Allah memerintahkannya untuk minum air tersebut hingga seluruh penyakit dalam batinnya, sehingga sempurnalah kesehatan lahir dan batinnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di saat Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuhlah seekor belalang dari emas. Lalu Ayub alaihissalam mengantonginya di bajunya. Maka Allah berfirman, bukankah aku telah mencukupimu dari apa yang kau lihat? Ayub alaihissalam menjawab, betul wahai Rabbku, akan tetapi aku tidak akan merasa cukup dari berkahmu. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ayat wa khudh biyadika di'san fadrib bihi wala tahnas, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Dahulu Nabi Ayub alaihissalam pernah marah kepada istrinya atas satu perkara yang dilakukan sang istri. Satu pendapat bahwa istrinya telah menjual tali pengekangnya dengan sepotong roti untuk memberikan makan kepadanya. Lalu dia mencela istrinya dan bersumpah bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan dirinya, niscaya dia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Pendapat lain menyatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, beliau tidak melakukan sumpahnya karena bakti dan kasih sayang istrinya yang begitu tinggi pada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ayub untuk mengambil seikat rumput yang berjumlah 100 helai, lalu dipukulkan kepada istrinya 1 kali, sehingga selesailah ia dalam menunaikan nazarnya. Ketika itu penunaian nazar diberikan keringanan karena kafarah atau tebusan nazar di syariat Nabi Ayub belum ada. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, beberapa pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, jadi kaya yang bersyukur dan rajin berderma, jadi miskin yang bersabar. Dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang kedua yaitu Ayub alaihissalam tidak jadi sombong dengan kekayaan yang ia miliki, karena kekayaan itu sebenarnya ujian. Dari Al-Hasan Al-Basri, ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuliskan surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang isinya, merasa cukuplah dengan rezeki dunia yang telah Allah berikan padamu, karena Allah yang Maha Pengasih mengaruniakan lebih sebagian hamba dari lainnya dalam hal rizki. Bahkan yang dilapangkan rizki sebenarnya sedang diuji pula, sebagaimana yang kurang dalam hal rizki. Yang diberi kelapangan rizki diuji, bagaimanakah ia bisa bersyukur dan bagaimanakah ia bisa menunaikan kewajiban dari rizki yang telah diberikan padanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Pelajaran yang ketiga, ingatlah kekayaan itu titipan ilahi. Kalau dipahami demikian, maka sewaktu-waktu ketika kenikmatan dunia tersebut diambil, tentu kita tidak akan terlalu sedih.
kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik yang bernama asli Rumaiso. Ketika berkata pada suaminya Abu Talhah, saat itu putranya meninggal dunia, Rumaiso atau Ummu Sulaim malah menghibur suaminya di malam hari dengan memberi makan malam dan berhubungan intim. Setelah suaminya benar-benar puas, ia mengatakan, "Bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi? Apakah tidak dibolehkan untuk diambil?" Abu Talhah menjawab, "Tidak." Artinya, boleh saja ia ambil. Ummu Sulaim, "Bersabarlah dan berusaha raih pahala karena kematian putramu." Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang keempat, sakit dan ujian akan menghapus dosa, sehingga kita butuh menahan diri untuk sabar karena mengetahui keutamaan ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya pasti akan hapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada masa depan, sedih akan masa lalu, kesusahan hati, berduka cita, atau sesuatu yang menyakiti pada duri yang menusuknya, itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kelima, penyakit tak menghalangi dari zikir dan menjaga hati. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam terus menggunakan lisannya untuk berzikir walau sedang dalam keadaan sakit. Dari Abdullah bin Bushr, ia berkata, ada dua orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lantas salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik, yang panjang umurnya dan baik amalannya?" Jawab beliau. Salah satunya lagi bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang bisa ku bergantung padanya. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah SWT. Jawab beliau. Hadis riwayat Ahmad. Allahu a'lamu bissawab.